Selamat sore semuanya, bersama dengan saya Yedija. Nah, kali ini gue akan bercerita yang pengalaman ini berlangsung mulai tanggal 13 Mei hingga puncaknya ada di tanggal 19 Mei dini hari. Jadi subuh-subuh itu puncaknya. Terus tadi aku sudah bilang juga, jadi aku disclaimer dulu, konteksnya ini pengalaman saya sebagai fotografer resmi yang meliput acara ini. Atau mungkin ya bisa bilang ini event jurnalistik masih bisa masuk lah, seperti itu. Dan dari sisi ritualnya sendiri aku bukan orang yang ngerti banyak tentang ritual ini, tapi ini pengalaman pertama saya meliput event yang cakupannya internasional, karena di sini banyak pemuka-pemuka agama juga dari negara lain, dari Thailand, Myanmar itu banyak, terus Laos juga ada. Terus habis itu ya ini event bersifat internasional, banyak turis di situ juga, dan puncaknya itu lokasinya di Borobudur. Itu besok untuk part 2-nya. Oke, terus kita masuk ke ini special thanks. Jadi pertama-tama aku ucapin juga terima kasih sama temen aku Andi Wu at Infinity. Ini nggak pakai ID. At Infinity, pokoknya at Andi Wu, kalian bisa search lagi buat nama dia, nanti kan bisa keluar, yang udah ngajak aku dalam projectnya. Jadi ini projectnya si Andi ini temen aku, dan dia ngajak aku sebagai fotografer di dalam projectnya ini. Terus di sana sendiri dia sebagai videographer, termasuk dia juga orang yang menerbangkan drone dan PIC dalam project ini, seperti itu. Terus satu lagi, jadi aku berangkat itu bertiga sama temen aku yang namanya Teddy. Teddy itu dia juga sebagai videographer 2 juga. Dia sebagai, bisa bilang dia sebagai backup videographer. Jadi untuk biasanya kalau si Andi ini lagi sibuk ngurusin hal lain, biasanya dia yang lebih sering sama aku buat liputannya dan untuk angle-angle aman, seperti itu. Terus nah teman saya yang Andi ini juga belum kenal lama sebenarnya, cuman dia salah satu teman yang menurut aku dia punya etos kerja yang bagus kalau dalam foto, dan dia bisa kerja secara profesional, seperti itu. Jadi aku suka kerja sama dia. Oke, terus aku juga berterima kasih sama para Bante yang udah ngebantu, khususnya dari Sangha Theravada, karena ya kalau nggak ada mereka juga acara di sana pasti akan sulit sekali berlangsung, karena mereka itu yang mengurus from A to Z-nya, kurang lebih bisa seperti itulah, kayak gitu. Dan organisasinya itu yang ditunjuk kali ini adalah Walubi, Wakil Umat Buddha Indonesia, seperti itu. Oke, kita masuk ke slide 3. Nah, ini peralatan yang saya pakai dalam memotret di sana, yaitu pertama saya juga pakai tas think tank yang, jadi aku tuh bawa tas koper sama tas ransel, seperti itu. Dan kenapa aku nggak bawa kayak sling bag seperti itu, padahal sling bag kan enak tuh kalau buat ganti-ganti lensa. Cuman aku pikir karena di sana itu kan sangat mobile kayak gitu kan, jadi aku harus bawa tas ransel. Dan selain itu saya juga bawa laptop buat menyelesaikan deadline. Jadi waktu itu memang minggu sebelumnya itu full banget, dan aku harus bawa laptop juga buat menyelesaikan deadline-nya. Terus kamera yang aku bawa buat event ini, yaitu aku bawa ini 5D Mark IV. Terus aku juga bawa kamera 6D buat backup. Terus lensa 16-35 itu nggak ada di sini juga karena buat foto. 6D sama 16-35-nya. Terus yang itu yang f4. Terus aku pakai lensa ini yang kepasang ini, lensa 24-35 f2 Sigma Art. Terus lensa 50 Sigma Art ini 51-4 70-200, baterai 5 sama memory card dan flash eksternal 1 buat jaga-jaga kalau misalkan kepake. Aku sih orang yang jarang pakai flash eksternal, tapi kalau memang dibutuhkan ya aku bisa pakai flash itu, seperti itu. Oke.
Oh ya, kalau di eventnya sendiri yang aku pakai itu kamera 5D mostly. Kalau yang 6D itu buat backup aja sih. Oke, sekarang slide ke ganti slide. Oke. Oke, touchdown 13 Mei 2019 di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Nah, sampai di sana saya langsung dijemput sama transportasi yang udah disiapkan mereka, langsung menuju ke wihara. Itu terletak di daerah Sleman, itu namanya Pondok Meditasi Bantai Win. Itu terletak nggak jauh dari Candi Borobudur sih. Jadi ya kurang lebih sekitar 2 km lah dari Candi Borobudur. Kalau dari Jogjanya sendiri sih mungkin 1 jam, mungkin 1 jam kali dari bandara sampai ke penginapan tersebut. Itu masih tanggal 13 Mei. Nah, berikut ini adalah penginapan yang saya tinggali selama untuk hari pertama itu di kasur susun seperti ini. Dan ya ini hampir setiap malam sih yang kita lakuin di sini, kita ini sih meng-charge tuh semua baterai tuh, kalau kalian tahu ini beberapa peralatan. Jadi setiap hari itu kita men-charge kamera, baterai semua. Nih ada drone, baterai power bank penting banget. Ini power bank penyelamat banget. Handphone semua dicas, laptop, iPad, pokoknya semua yang diperlukan itu dicas semua seperti itu. Dan ini aku tidur di bunk bed seperti ini di bawah. Aku nggak mau tidur atas karena repot. Dan ya temen aku juga di sini. Dan ini kita nginep di sini ini nggak cuma kita bertiga, tapi juga ada tamu-tamu lainnya juga gitu. Ada yang dari Thailand juga seperti itu. Terus ini makanan yang biasa kita makan berada di yang selama di pondok meditasi tersebut. Nah, biasanya kita makan itu sekitar jam 6 atau jam 7 pagi. Terus tim kita itu biasa makan setelah para bantai itu selesai makan. Jadi bantai makan dulu lebih pagi lagi, baru kita makan sisanya seperti itu. Dan mereka itu vegetarian. Kalau kalian lihat sini kan juga ada ayam apa ini disajikan biasa buat tamu sih. Dan ini bakwanya enak banget, rasanya jos lah pokoknya seperti itu. Dan sebenarnya yang unik dari setiap pemotretan kali ini tuh, menurut aku kalau kalian kayak biasa foto event, foto wedding apa kan kalian tahu tuh jadwal mereka, udah ngerti tuh tiap mau ngapain atau kita bisa tanya IO-nya. Karena ini eventnya itu sangat luas dan sangat gede sekali, jadi agak sulit buat kita ngerti jadwalnya. Bahkan kita nggak ngerti sama sekali jadwal yang harus kita shoot di sana sebenarnya. Dan itulah kenapa aku juga bawa semua peralatan. Temen aku yang video tuh juga bawa laptop, bawa ini gimbal seperti itu. Jadi bisa juga kita itu dipanggil secara mendadak. Jadi misalkan kita lagi nyantai dipanggil secara mendadak itu sering banget lah kayak gitu. Terus setelah itu sore itu saya setelah kita beres di sana, kita tiba-tiba disuruh berkumpul di depan lapangan wihara untuk mengikuti para bantai yang ada di sana. Oke, sekarang aku akan tunjukkan foto-fotonya. Oke, Dewan Foto Story. Sebentar. Foto. Oke, aku akan full screen aja. Oke, ini foto story. Sebentar. Kita akan mulai dari sebentar. Oke, kita akan mulai dari sini. Nah, ini hari pertama. Jadi waktu itu kita disuruh kumpul-kumpul di sini lokasinya. Nah, jadi mereka itu
berbaris di depan. Nah, waktu foto ini saya bawa lensa 2435 sama 50 mm, bawa dua lensa itu sama kamera aja. Itu yang aku pertimbangkan karena persiapan aku juga waktu itu belum semuanya dan tiba-tiba disuruh aja gitu. Nah, ini liputannya, jadi mereka berkumpul di depan sini, terus mereka berbaris, lalu kita habis itu berjalan sama-sama. Ini waktu jalan ini kita melewati medannya agak berat ya, jadi nggak aku sangka nih, aku kira mereka bakal lewat jalan, ternyata mereka tuh melintasi malah perkebunan, pematang sawah, terus hutan-hutan kayak gitulah yang ada di belakang wihara tersebut. Nah, kita tuh berjalan kaki kurang lebih 2 kilometer menuju ke Candi Pawon ini bersama Samanera dan Atasila. Jadi ini rombongan ini, terus terus ada yang kejadian yang lucu juga. Jadi teman saya si Andi Wu itu sempat tersesat di sini karena dia kan menerbangkan drone, sedangkan kita kan, aku dan teman aku itu lagi berjalan di sana. Si Andi ini menerbangkan drone, jadi dia tersesat gitu loh, tertinggal. Cuman akhirnya lewat GPS-nya akhirnya dia bisa sih, bisa menyusul. Oke, ini foto-fotonya. Ini aku sering foto yang detail-detail seperti ini aku sering. Oke, terus ya ini nggak ada acara khusus, jadi bener-bener semua ini candid, nggak ada yang diposein sama sekali. Nah, ini aku sering juga nih ambil foto low angle seperti ini supaya bisa dapat story-nya. Tuh, ini kan jalan lewat pematang-pematang. Nah, ini tempat penginapan kita nih, kalau kalian bisa lihat yang ini, yang rumah ini. Kini kita ada di belakang lewati jalan pintas. Kayak gitu. Ini rawan banget nih kamera jatuh karena jalannya sempit, harus hati-hati. Nah, ini yang foto yang aku sempat upload kemarin. Ini aku suka banget sih sama foto ini, komposisinya, warnanya. Untungnya waktu sore itu lagi bagus tuh cahayanya, seperti itu. Nah, ini juga ini aku sering foto detail-detail seperti ini tuh, mereka melewati jalan-jalan semak-semak yang sulit banget. Ini tuh pemandangannya bagus kan, kayak di desa-desa gimana gitu. Oke, terus ini juga nih aku suka banget nih sama foto ini, komposisinya antara nih awan, terus di tengah ini ada mereka para bante, terus foreground ini ada ini lagi tanaman, dan ini kan kalau dilihat komposisinya pas kan, center, dan warnanya dia tuh bajunya beda sendiri. Jadi ini emang aku suka banget sih sama foto ini. Ini juga, wah ini fotonya aku jalan-jalan nih dari ke kiri ke kanan, ngelewatin semak-semak, nunggu mereka lewat seperti itu. Jadi sibuk banget untuk foto ini tuh, seperti ini. Nah, kalau mereka berjalan lurus kan aku bisa jalan ke kanan, ke kiri kayak gitu, buat kira-kira aja mengambil angle yang bagus. Jadi kalau foto gitu emang harus otaknya harus jalan dulu sih jalan dulu, buat nggak sekedar kita ngikuti mereka kita foto, tapi aku sendiri juga mencari angle-angle yang bagus, nggak cuman sekedar liputan biasa aja. Oke. Nah, terus sesampainya di Candi Pawon, sampai di sini, nah ini mereka melaksanakan ritual mereka. Nah, kalau foto-foto event tuh aku sering tuh pakai foto-foto yang kayak gini. Ini penting banget sih, soalnya ini aku juga suka karena menurut aku ini foto menggambarkan ada story-nya di sini. Jadi tulisan Candi Pawon, sini ada bante yang lagi lewat. Ini kan komposisinya jadi sepertiga, terus ada framing juga, dari warna juga di sini mencolok sendiri seperti itu. Oke. Nah, akhirnya mereka sampai di Candi Pawon. Ini lagi berdoa di sini. Ini komposisi center seperti ini. Aku sengaja bikin black and white. Ini aku juga suka banget foto ini, framing juga seperti ini, framing juga. Aku kalau ngambil foto kadang aku ambil dua tuh, horizontal sama vertikal, karena supaya
foto itu lengkap. Kalau misalkan mereka lagi butuh format horizontal ada, butuh vertikal ada gitu. Nah, ini setelah itu mereka berkumpul di depan mereka, di depan candi, berdoa di depan. Dan nah, waktu di sini ini sebenarnya ini bisa dibilang ini restricted area sih. Sebenarnya sih kita kayak aku gitu sebenarnya bawa kamera nggak boleh, cuman karena ya kita udah dapat izin khusus juga sama mereka, ada panitianya juga yang ngikutin 2-3 orang. Jadi aku bisa dapat izin, kecuali temen aku yang Andi itu dia nggak dapat izin buat nerbangin drone di Candi Pawon ini, seperti itu. Jadi kalau temen aku ini si Andi dia sering kalau dia drone nggak bisa diterbang itu sama dia cuman dipegang doang tuh dronenya. Seperti itu, dipegang itu udah stabil sih katanya sih gitu. Oke, ini ritual. Nah, ini aku mostly pakai lensa 50 mm. Kalau tadi waktu jalan-jalan di Pematang itu aku pakai 2435, ini pakai lensa 50. Tuh lihat bokehnya tuh, aku sering ngambil foreground, background seperti ini komposisi. Dan aku suka foto itu lurus, aku nggak terlalu suka sih. Bisa bilang aku nggak suka sama foto yang miring-miring, itu mengganggu banget sih. Kecuali on purpose ya. Nah, ini aku juga ngambil format buat portraitnya seperti ini. Dan ini aku ngambil semua. Ini aku juga lepas sepatu nih di sini buat menghormati mereka juga. Seperti itu. Nah, foto ini aku ambil juga para Atasilani. Terus ini biasa mereka tuh cuman bawa satu tas seperti ini, mereka nggak diizinin bawa yang aneh-aneh. Setelah itu mereka melakukan ritual. Ini mereka memutari candi ini 3 kali seperti itu. Dan nah, ini aku suka banget sama foto ini juga sebenarnya, karena kalau menurut aku foto ini, kalau kalian lihat nih kan ada, selain ada candi di sini ada ini lagi nih, bulan di sini. Ini menurut aku ini jadi sweet banget sih, karena ini ada bulan di sini, ini ada candi, dan di sini mereka lagi memutari ini candi. Jadi benar-benar ada story-nya banget. Ini juga tadi yang para Bante dan Samanera, terus para Atasila, terus ini aku menambahkan elemen ini. Maksudnya menambahkan elemen ini dalam arti aku motretnya sengaja mundur. Aku cari apa yang bisa jadi foreground, ternyata ini bisa jadi foreground seperti itu. Jadi ada framingnya juga, menambah suatu keindahan foto gitu. Jadi nggak sekedar jurnalis foto yang ngasal, tapi aku juga memperhatikan segi estetiknya seperti itu. Terus ini dari belakangnya backlight. Nah, ini aku juga suka banget nih sama foto ini tuh, dari warnanya, kontrasnya, semuanya dapat. Ini aslinya backlight banget parah, cuman aku udah naikin bagian shadownya, cuman aku sengaja nggak naikin sampai full banget. Oke, ini juga ngambil story-nya. Jadi ambil white, ambil artnya, ambil close up-nya, kayak gitu. Ini lightingnya lagi bagus banget. Ini aku buka lensa ini di 50-1.4 dan aku di motret di 1.4 ini. Bokehnya kan menurut aku bagus banget sih. Kayak gitu. Ini ambil foto-foto art kayak gini. Nah, terus ini juga, ini duanya aku ambil foto pakai tekniknya multiple exposure. Jadi ini aku nggak ngedit jadi 2 foto berbayang atau pakai teknik cermin-cerminan kayak gitu. Aku bener-bener ngambil 2 foto langsung dari kamera multiple exposure. Jadi foto pertama di bagian candinya, terus foto kedua baru mereka berdoa, terus digabungin langsung di kamera, menyesuaikan tuh kira-kira. Ini juga, ini framing ini keren banget sih menurut aku. Dia yang fokus di sini, terus masih dengan segala gurat-guratan di mukanya, segala imperfectionnya, terus dia kayak lagi kusuk gitu kan. Terus framingnya ini ada candi di sini. Ini juga oke. Terus nih ini tim yang ada di sana. Setelah itu foto bersama.
Nah, ya ini aku juga suka banget nih. Ini aku ngambil foto ini nggak ngasal. Sengaja nih aku buat ngambil foto ini, aku tungguin ini. Aku lihat nih kan ada kayak aku nggak tahu istilahnya kalau di Indonesia apa, cuman bahasa Inggrisnya ini manhole kan. Bahasa Inggrisnya kalau nggak salah. Nah, aku lihat nih, keren juga nih ada tulisan Candi Pawonnya kayak gitu kan. Terus aku sengaja nungguin eh, kalau bisa si Bante ini lagi lewat si Candi Pawonnya ini. Aku udah standby aja di sini nunggu gitu. Mereka lewat langsung aku jekrek. Jadi ya mereka juga agak blur gini, cuman nggak ada salahnya karena ini menurut aku malah bagus. Jadi mereka lagi kesannya bener-bener mereka lagi jalan gitu, moving, dia nggak stuck di situ yang aku posein kan. Ini bener-bener semua nggak ada yang aku posein satupun. Tuh pakai framing. Akhirnya setelah selesai sore menjelang malam itu mereka pulang lagi melewati jalan yang sama, cuman lebih gelap. Beberapa orang tersesat di sini karena tadi udah lupa jejaknya mana kayak gitu. Ini sama Nera, ini juga dia lagi pulang. Beberapa foto aku bikin black and white karena ya aku bosan aja kadang buat warna. Terus beberapa foto emang kayak ini aku suka banget sih foto ini, komposisi yang center seperti ini. Terus mereka lagi jalan di pematang sawah kayak gini. Nah itu mereka itu saling ngebantu kalau di sini buat naik turunnya karena medannya itu sulit. Aku juga sempat foto mereka lagi saling ngebantu seperti itu. Ini detail dapat ini tuh Lembaga Sangga Dhamma Duta Indonesia. Ini ada framingnya di sini juga. Ini juga. Ini aku tungguin. Nah kalau yang foto ini aku sengaja, ini kan memang udah gelap banget sini, udah parah nih ISO-nya, mungkin udah kayak 6400 bukan 14 kali. Udah pakai manual fokus dan aku nungguin. Aku ngerti ini background belakang ini pasti gelap kalau aku foto, dan bajunya si Samanera ini kan putih sendiri. Aku udah kepikiran nih waktu motret fix nanti aku akan jadiin black and white supaya foto ini jadi lebih bagus kayak gitu. Nah, jadi ini kontras, bloknya gelap semua, perkebunan tiba-tiba dia baju putih sendiri. Jadi kalau motret itu kalau aku sih lebih sering mikir dulu sih. Oke. Terus next. Nah, ini aku bersama dengan Andi, ini di perkebunannya ini di tengah-tengah kita sempat selfie. Dia lagi pegang drone ini. Oke. Oke, dan itu adalah end of day one. Selesai jam 6, jam 7-an seperti itu. Dan ya di sana itu jam 7 malam tuh kita udah selesai bermeditasi. Maksudnya mereka juga lagi meditasi, dan mereka itu kan para Bante itu makan besar itu hanya satu kali di siang hari, dan sarapan pagi mereka itu jam 7 pagi. Nah setelah itu malam itu kita bertiga itu kesulitan tuh cari makan, dan karena di sana kan makanan sulit carinya, dan kita harus jalan mungkin 2-3 km ke jalan utama buat demi cari nasi goreng aja itu. Dan itu jalanan gelap sekali, kita cuman cuman pakai senter handphone itu seperti itu. Setelah itu selesai, kita selesai copy data, charge semua baterai, kosongin memory card. Jadi besok kita nggak usah repot lagi, dan datanya aman, udah di copy. Kita bisa format memory cardnya. Oke. Nah itu end of day one. Sekarang kita masuk ke hari kedua. Ini belum masuk ke